Kristus telah memberikan seluruhnya untuk kita. Kita pun dipanggil untuk hidup bagi Kristus dan menampakkan hidup baru kita itu dalam hidup sehari-hari sebagai bukti bahwa kita menghargai pengorbanan Kristus. Firman Tuhan yang akan kita dengar akan memberi pedoman bagi hidup kita yang baru di dalam Kristus. Mari kita menyambutnya dengan terlebih dahulu menaikkan doa memohon penerangan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, bertakhtalah di hati kami. Jadikanlah hidup kami menjadi kendaraan bagimu untuk memuliakan Allah Bapa, untuk memberkati dunia ini melalui gerejamu. Persatukan kami sebagai umat-Mu untuk memiliki satu hati, satu visi, menyenangkan hati Bapa. Biarlah firman yang sebentar kami baca, renungkan, dan dengarkan pemberitaannya, meneguhkan, memeteraikan di hati kami kerja kuasa-Mu Roh Kudus. Dan mampukan kami bukan hanya untuk memberitakan, bukan hanya untuk mendengarkan firman itu, tetapi melaksanakannya dalam praktek hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, pembacaan Alkitab untuk hari Minggu ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 25 hingga Efesus pasal 5 ayat 2. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri selama pembacaan Alkitab ini. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum
bagi Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara sekalian, saya pernah menyaksikan acara televisi. Ada seorang gadis yang telah dilamar oleh kekasihnya, dan 2 bulan sebelum pernikahannya, mereka pergi memesan gaun pengantin yang didesain menjadi pilihan yang terbaik bagi pasangan itu. Dan calon suaminya sudah membeli dan membayar gaun pengantin itu lunas. Risitnya pun sudah dipegang tangan. Tetapi masalahnya, gaun pengantin itu berukuran ideal. Sehingga ketika gadis itu mencobanya di tubuhnya yang cukup besar itu, resleting bagian punggung hanya bisa ditutup separuh. Padahal itu adalah gaun pilihannya yang dia rencanakan untuk dikenakan pada hari bahagia nanti. Jadi, bagaimana solusinya ini? Lalu gadis itu, saudara-saudara, memutuskan untuk meng-hire seorang professional coach untuk mendampingi dia dalam proses menguruskan badan. Basically, yang harus dilakukannya selama proses pengurusan badan itu ada 2 hal. Pertama, dia harus diet makanan dan minuman. Mulutnya harus bisa menahan diri dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang biasa dia santap. Sekarang dia harus mulai makan sesuai menu, sesuai waktu yang dijadwalkan oleh coach itu. Kedua, dia harus melakukan exercise. 1 paket program workout sudah disiapkan untuk dia. Mulai dari senam, angkat beban, hingga loncat, sampai lari tiap hari. Begitulah selama 5 minggu. Gadis itu tekun mengikuti semua program dari coachnya. Akhirnya, tibalah waktu untuk mencoba gaun pengantin itu lagi. Kali ini dengan confident, gadis itu mengenakan gaun tersebut. Dan kemudian meluncurlah ucapan di mulutnya. It works. Resletingnya sekarang naik sampai ujung. Sudah cukup di badannya. Betapa gembiranya dia. Sebab sekarang memang badannya lebih langsing. Dan gaun itu properly fit di badannya. Sesuai harapannya, sesuai harapan calon suaminya. Dan selanjutnya acara TV itu juga memperlihatkan bagaimana pada hari pernikahan ia mengenakan gaun pengantin itu dengan anggun dan ceria.
Saudara-saudara, cerita ini mampu menolong kita untuk memahami kehidupan kita sebagai orang Kristen. Paulus juga menggambarkan bahwa menjadi Kristen itu ibarat orang memakai busana. Dia mengatakan mengenakan manusia baru. Itu di pasal 4 ayat 24. Mengenakan manusia baru. Eugene Peterson di dalam Alkitab terjemahan The Message menerjemahkan take on an entirely new way of life. Take on an entirely new way of life. God-fashioned life. God-fashioned life. Kehidupan yang baru di dalam Kristus itu seperti busana, fashion, yang didesain oleh Tuhan untuk kita kenakan. Persoalannya adalah itu sudah sesuai, cocok, fit, pas atau tidak dengan kenyataan hidup kita sekarang. That's the problem. Dan sayangnya saudara-saudara, seperti gadis tadi yang semula mengenakan gaun pengantinnya dan tidak pas karena badannya terlalu besar, kita juga harus jujur mengakui bahwa hidup kita sekarang ini belum fit benar, belum pas betul dengan busana hidup baru yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tuhan itu ibaratnya the greatest master of designer yang sudah menyiapkan outfit untuk kita kenakan sebagai anak-anak Allah. Sudah ada kostum, outfit hidup baru yang ideal untuk kita. Dan itu sudah dibayar lunas harganya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kepastian gaun itu milik kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Seperti yang sudah disinggung oleh Paulus di dalam pasal 1 ayat 13 surat Efesus. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi outfit atau kostum hidup baru itu sudah resmi termeterai menjadi milik kita, diciptakan untuk kita kenakan. Namun sekali lagi, masalahnya hidup kita yang sekarang ini belum fit, belum pas untuk mengenakan outfit yang Tuhan siapkan itu. Jadi bagaimana solusinya? Istilah orang Amerika, we got to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Dan itulah yang dinasehatkan oleh Paulus di dalam bacaan kita hari ini. Oleh sebab itu di ayat 25, dia mulai dengan kata, karena itu, titik. Karena itu, we got to do something. Baju itu belum cocok dengan kita. Pakaian hidup baru yang Tuhan ciptakan itu belum fit
dengan kita. Oleh sebab itu kita harus melakukan sesuatu supaya God-fashioned life itu cocok kita kenakan. Nah, kalau gadis di acara televisi tadi harus melakukan sesuatu, yaitu diet dan workout, supaya ia bisa mengenakan outfitnya. Rupanya, secara spiritual, kita pun harus melakukan yang serupa. Pertama, kita harus mengendalikan perkataan mulut kita, menurut Paulus. Paulus cukup memerinci apa saja yang bisa membuat kehidupan baru dalam Kristus menjadi tidak nampak sama sekali. Apa itu? Dusta, ayat 25. Amarah yang tidak terkendali, ayat 26. Perkataan kotor yang tidak sehat, perkataan tak sehat, unwholesome talk, ucapan-ucapan jahat, ayat 29. Pertikaian dan fitnah, ayat 31. Semua itu membuat hidup baru dalam Kristus tidak nampak sama sekali. Dan perhatikan, semua itu sama-sama dilakukan dengan mulut atau kata-kata. Dalam sebuah kesempatan, ketika sedang terlibat dalam percakapan bersama tentang healthy food, atau makanan sehat apa yang perlu untuk dikonsumsi supaya berat badan kita terjaga. Di tengah-tengah diskusi itu dengan banyak teman, seorang teman di dekat saya berbisik kepada saya begini, "Kamu tahu apa itu resep paling manjur untuk diet?" Saya menggelengkan kepala, karena saya memang tidak pernah seriously melakukannya. Lalu dia melanjutkan berbisik. Jawabannya adalah plester untuk mulut, katanya. Waktu itu saya tidak dapat menahan tawa. Namun setelah direnungkan, bagi saya, saudara-saudara, resep kelakarnya dia itu cukup menggambarkan pentingnya secara spiritual untuk kita mengekang mulut kita ini. Sebab kita tahu betapa besar peranan kata-kata, words, di dalam kehidupan ini. Kata-kata itu bisa menyuburkan kebun, tapi juga bisa membakar hutan. Kata-kata itu bisa menghidupkan, tetapi kata-kata bisa membinasakan. Konon, Nabi Nuh ketika menunggu berbagai jenis binatang di dunia masuk ke dalam bahteranya, dia jengkel kepada keledai. Sebab binatang itu bodoh sekali. Maju, mundur, tengok kiri, tengok kanan, tidak segera masuk ke dalam bahtera, padahal ditunggu-tunggu. Lama-lama Nuh tidak tahan jengkel, lalu pantat keledai itu dia tendang sambil mulutnya berucap, "Setan, lekas masuk." Sesudah bahtera ditutup, dan kemudian hujan turun, dan bahtera itu mengapung beberapa hari di atas air. Tiba-tiba Nuh melihat iblis ada di dalam bahtera itu. Lalu Nuh bertanya, "Hei, bagaimana kamu bisa ada di sini? Siapa yang memberimu izin masuk?"
Iblis dengan tenang menjawab, "Kamu. Bukankah waktu menendang keledai kamu berkata, 'Setan, lekas masuk'? Ya masuklah aku." Saudara-saudara, itulah makna ketika Paulus berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Kata-kata kita ini, kalau tidak hati-hati, akan memberi pintu masuk yang lebar untuk iblis masuk dalam bahtera kehidupan kita. Kalau kita tidak mau itu, diet mulutnya, pakai plester tadi kata kawan saya, betul juga kita harus belajar mengendalikan kata-kata kita. Yang kedua, kita juga harus exercise, yaitu terus berlatih untuk berbuat baik. Actively doing good. Melakukan kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Itu satu-satunya cara membuat kehidupan di dalam Kristus yang baru nampak. Bukan hanya pasif menjaga supaya tidak ngomong jelek, tetapi kita juga harus aktif berlatih bicara yang baik. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 29. Bukan hanya menahan diri supaya tidak mengumpat, tetapi membiasakan diri mengucapkan berkat. Bukan hanya mengurangi keluhan-keluhan, tetapi juga memperbanyak syukur. Bukan hanya stop menyebar fitnah dan kabar busuk, tetapi aktif mengajar dan mengajak orang berpikir sehat dan berucap yang benar. Bukan hanya berhenti menjatuhkan harga diri orang dengan menghina, melainkan giat memuji orang dengan tulus, membesarkan hatinya dan menyemangati dia. Oleh sebab itu Paulus juga berkata, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 28. Tidak cukup hanya berhenti menjadi parasit masyarakat, tetapi bangkitlah dan belajar menjadi mandiri sehingga sanggup berbagi dan menjadi berkat di tengah masyarakat. Tidak hanya berhenti pasif, tidak berbuat jahat, tetapi aktif berbuat baik. Tidak cukup hanya tidak berbuat jahat, tapi teruslah berusaha untuk berbuat baik, bahkan makin baik dan makin baik. Doing good better. Pastor Charles atau Chuck Swindoll mengkritik culture atau budaya kekinian orang Amerika yang suka mengejar feel good. Segalanya yang penting buat orang Amerika, I'm feeling good. Padahal iman Kristen mendorong kita
bukan untuk sekedar mengejar apa yang bisa membuat kita feeling good, melainkan iman Kristen mendorong kita untuk doing good. Lebih daripada sekedar just feel good, you have to do good. Pastor Swindle benar. Itulah yang dimaksud Paulus. Hidup baru itu baru nyata kalau kita rajin berbuat baik. Dan berbuat baik itu harus dilatih, saudara-saudara. Kalau berbuat jahat gak perlu sekolah, sudah pinter kita dari kecil. Tapi kalau berbuat baik itu mesti sekolah, mesti latihan. Harus diupayakan dengan kerja keras, perlu exercise. Saudara-saudara, kalau kita work out, selalu ada yang dibuang, bukan? Setidaknya membuang lemak tubuh yang berlebihan. Bahasa awamnya, buang keringat. Work out membuat kita buang keringat. Berbuat baik itu seperti exercise. Doing good itu at the same time juga membuang hal-hal yang buruk di dalam diri kita. Kalau orang rajin memberi dan berbagi, otomatis kepelitannya dibuang. Kalau orang belajar memuji dengan tulus hati dan mengencourage orang lain, dengan sendirinya kebiasaan untuk mencela dilempar pergi. Kalau orang belajar untuk terus mengampuni, otomatis dendamnya dibuang. Benar nasihat Paulus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 31 dan 32. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau Paulus berkata di ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, maksudnya adalah jangan sampai Tuhan bersedih hati karena Dia sudah menyiapkan busana manusia baru untuk kita kenakan, tetapi kita tidak pernah melakukan diet secara spiritual, kita tidak pernah melakukan exercise, workout secara spiritual, sehingga hidup kita ini tidak kunjung pas, tidak kunjung cocok dengan outfit atau kostum yang Tuhan ciptakan untuk kita itu. Saya mengajak Anda melihat dari sisi lain dalam konteks gereja kita. PCUSA sudah menerima kita untuk masuk dalam proses kita ini mengenakan busana Charter Church PCUSA. Itu busananya sudah disiapkan. Tapi untuk menuju ke situ, we got to do something. Betul? Kita harus mempersiapkan diri, melakukan sesuatu supaya nanti pada waktunya kita itu charter church sebagai gereja PCUSA
semua persyaratan-persyaratan, semua ciri-ciri dan karakter sebagai gereja BCUSA Charter terpenuhi. Istilahnya kita bisa menggunakan busana itu pas di tubuh kita. Tapi untuk itu kita mulai mempersiapkan sesuatu sejak sekarang. Ada A, B, C-nya yang kita mesti lakukan dalam rangka mengantisipasi untuk mengenakan busana Charter Church BCUSA. Seperti itulah hidup baru di dalam Kristus. Tuhan sudah menyediakan kostum yang sangat mulia, busana manusia baru. Harganya pun sangat mahal. Dibeli dengan darah pengorbanan Kristus. Memang saudara-saudara, di dunia ini tidak seorang pun perilakunya sudah langsung bisa cocok dengan busana manusia baru itu. Enggak ada. Kita semua sedang dalam perjalanan menyesuaikan diri dengan kostum itu. Kita sedang dalam proses menuju ke sana. Seperti yang dikatakan oleh reformator gereja, yaitu Martin Luther. Dia bilang begini, "This life, therefore, is not godliness, but the process of becoming godly. Not health, but getting well. Not being, but becoming. Not rest, but exercise. We are not now what we shall be, but we are on the way," katanya. The process is not yet finished, but it is actively going on. This is not the goal, but it is the right road. At present, everything does not gleam and sparkle, but everything is being cleansed. Itulah hidup Kristen kita sekarang. Belum mengkilap berkilauan, tetapi dalam proses dibersihkan. Kita belum sampai tujuan, tetapi kita ada di dalam road atau track yang benar kalau kita bertumbuh di dalam Dia. Kita belum fit dengan kostum manusia baru, tapi kita sedang dalam perjalanan ke sana. Tentu saja catatannya adalah kita tidak tinggal diam, tetapi berusaha keras mengikuti pesan firman Tuhan ini. We got to do something, yaitu menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, pasal 5 ayat 1. Kalau gadis tadi didampingi oleh coachnya dan ia patuh menurut pada program yang disusun oleh coach itu, sehingga akhirnya gaun pengantinnya yang didesain untuk dia itu betul-betul pas dia kenakan, maka kita juga punya coach di dalam perjalanan hidup ini. Roh Kudus, itulah coach
yang akan melatih kita mengikuti pimpinannya, menjalani lorong perjuangan hidup baru dalam Kristus, supaya kita semakin dimampukan untuk mengenakan busana manusia baru yang Allah telah siapkan bagi setiap anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Amin.